Buat teman-teman pebisnis pemula, biasanya salah satu pertanyaan yang bikin bingung, wah baiknya usaha apa ya? Soalnya menentukan jenis usaha memang harus dipertimbangkan dengan matang. Soalnya kalau salah pilih bisnis bisa-bisa malah rugi. Nah, di episode kali ini saya akan membahas sejumlah usaha bermodal kecil yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan biasanya banyak dicari oleh masyarakat. Mau tahu apa aja? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat yang mau belajar investasi, silakan klik link di deskripsi dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000 dari Bibit. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Berikut adalah sejumlah ide usaha yang produknya relatif cepat laku, menguntungkan dan cocok untuk pemula karena bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang pertama adalah usaha jasa cuci mobil atau motor. Usaha cuci ini bisa menjadi ide usaha yang teman-teman pertimbangkan. Soalnya jenis usaha seperti ini relatif banyak dicari orang dan untungnya lumayan besar. Gak cuma itu, jangka waktu pengembalian modal atau break even point untuk usaha jasa cuci mobil atau motor juga relatif cepat. Kalau udah balik modal, kan bisnisnya juga jadi lebih tenang. Kalau Anda mau mencoba jenis bisnis ini, jangan lupa untuk survei lokasi dulu. Pilih daerah yang dekat pemukiman yang ramai dan belum banyak saingan. Kalau lokasinya memungkinkan, sebaiknya teman-teman juga membuka usaha cuci motor dan mobil bersamaan supaya pangsa pasarnya lebih besar. Selanjutnya, usaha bengkel motor. Masih terkait dengan ide yang pertama, ide selanjutnya adalah membuka bengkel, terutama bengkel motor. Dengan banyaknya jumlah pengendara motor di Indonesia, ada ajalah sekian persennya yang butuh diservis. Makanya, bisnis bengkel motor adalah salah satu jenis usaha yang gak ada matinya meskipun lagi krismon. Pemilihan lokasi dan mempekerjakan karyawan yang ahli menjadi kunci sukses bisnis ini. Sebenarnya, usaha bengkel motor itu tidak butuh terlalu banyak karyawan, tapi usahakan setiap karyawan yang Anda pekerjakan memang memiliki keahlian untuk mensupport jenis layanan yang Anda tawarkan. Selain itu, jangan lupa juga untuk memperhatikan perlengkapan atau aksesoris sepeda motor yang harus tersedia di bengkel motor Anda. Memang sih jenis spare part sepeda motor itu ada banyak banget, tapi Anda bisa riset dulu lah, cari tahu kira-kira yang banyak dicari dan dibutuhkan orang itu yang mana. Dengan harga yang kompetitif, pelayanan yang baik dan lokasi yang strategis, maka usaha bengkel motor Anda berpotensi menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Usaha selanjutnya yang biasanya cepat laku adalah usaha laundry kiloan. Bisnis laundry ini adalah usaha rumahan yang cukup diperhitungkan beberapa tahun belakangan ini karena tetap dicari orang meskipun krismon dan kemungkinan berhasilnya tinggi. Apalagi modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha laundry relatif bersahabat. Buat teman-teman yang mau tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis laundry kecil-kecilan, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah Mimin bahas di video yang terpisah. Dengan perencanaan lokasi yang tepat, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang baik, usaha laundry insya Allah bisa mendatangkan keuntungan. Apalagi kalau lokasinya bagus, misalnya aja di daerah padat pemukiman, di dekat mes karyawan, atau sekitar kampus yang banyak kos-kosan. Ide selanjutnya adalah usaha makanan ringan. Memang udah kebiasaan orang Indonesia untuk ngemil kali ya, soalnya berbagai bisnis snack itu kayak gak ada matinya. Yang berganti-ganti paling tren jenis snacknya, tapi permintaan dari masyarakat sendiri tetap ada. Makanya jenis usaha ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Ada banyak varian makanan ringan yang lagi booming dan bisa Anda pilih untuk usaha ini. Mulai dari yang tradisional, kekinian, hingga makanan ringan impor dengan rasa yang unik. Harga pasarannya yang cukup murah ditambah dengan rasa yang enak sebagai camilan membuat makanan ringan banyak dicari oleh berbagai kalangan. Untuk menjual
menjual makanan ringan, Anda bisa berjualan secara online, dititipkan ke warung atau toko, atau Anda bisa juga jualan ke teman-teman Anda. Kalau Anda nggak mau repot bikin snacknya sendiri, yang bisa Anda lakukan adalah beli snack kiloan yang kemudian di-repackage lagi dengan kemasan dari brand milik Anda sendiri. Selanjutnya adalah jasa pangkas rambut. Percaya nggak percaya, salah satu jenis bisnis modal kecil yang banyak dicari masyarakat adalah tukang potong rambut. Soalnya susah lah ya kalau harus motong rambut sendiri. Kalau mau rapi ya memang harus dipotongin sama orang lain. Usaha potong rambut yang Mimin maksud tidak harus berupa salon. Asal pangkas sederhana aja. Modalnya pun tidak terlalu besar, tapi berpotensi menghasilkan omset harian yang cukup tinggi. Selain mencari lokasi yang strategis, kunci sukses bisnis ini adalah merekrut dan mempertahankan karyawan yang punya skill. Anda bisa merekrut karyawan dengan sistem gaji, atau bisa juga membuat perjanjian di awal untuk bagi hasil. Sebisa mungkin pasang harga yang terjangkau supaya pelanggan tidak lari ke kompetitor. Cara lain untuk membuat usaha pangkas rambut yang sukses adalah dengan menargetkan niche tertentu. Misalnya aja jasa pangkas rambut khusus untuk muslimah yang berhijab. Tentunya tukang potong rambutnya juga harus muslimah dan tempatnya harus tertutup ya. Tapi kalau Anda punya niche dan strategi pemasaran yang jelas, biasanya orang jadi cenderung mau ngebela-belain ke tempat usaha Anda meskipun lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Jenis usaha selanjutnya yang relatif cepat laku adalah kalau Anda berjualan barang-barang yang terkait dengan fashion dan kosmetik wanita. Misalnya aja tas, baju muslimah, aksesoris, kosmetik, dan sebagainya. Kalau nggak percaya, lihat aja deh barang apa sih yang paling banyak laris di Shopee. Rata-rata ya kalau bukan tentang fashion wanita, biasanya kosmetik. Kelebihan dari jenis dagangan seperti ini adalah barangnya tidak cepat basi. Selain itu, Anda juga tinggal buka toko online di marketplace, nggak perlu nyewa lapak, jadinya bisa hemat karena tidak perlu bayar uang sewa. Kalau Anda nggak mau pegang stok, Anda pun bisa memilih untuk menjadi distributor atau dropshipper dari supplier yang memang sudah punya barang. Jadinya Anda baru memesan kalau ada yang order ke Anda. Jenis usaha selanjutnya adalah usaha gadget, pulsa, dan paket data internet. Jenis usaha yang relatif cepat laku dan menguntungkan berikutnya adalah jualan pulsa dan paket data internet. Kalau Anda punya modalnya, bisnis ini juga bisa diperluas untuk jualan gadget dan aksesorisnya. Tapi kalau modalnya terbatas ya minimal jualan pulsa dan paket data dulu lah. Untuk memulai usaha seperti ini, Anda bisa berjualan di tempat-tempat yang padat penduduk atau di pinggir jalan raya yang banyak dilalui orang. Demikian guys, sejumlah ide usaha yang insya Allah relatif cepat laku. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!